5 alasan itu: 1, dosa politik, ya. Bagi Syahganda, Ridwan Kamil tidak ada dosa politiknya karena cuma lokal. Tapi Pramono bisa jadi ada dosa politiknya karena terlibat mendukung rezim Jokowi yang sekarang ini mendukung Ridwan Kamil. Gimana nih, pentolannya ada di sana tapi yang anak buahnya yang dipermasalahkan. Oke, enggak apa-apa ya. Kemudian 1, dosa politik. Yang kedua, ya, alasan kedua soal keislaman. RK dianggap lebih pro-Islam ketimbang Pramono yang di-endorse oleh PDIP yang jelas-jelas dianggap melihat Islam sebagai kompetitor bahkan musuh, ya. Tuh. Kemudian alasan yang ketiga, kompetensi. Ridwan Kamil dianggap lebih cocok kompetensinya karena pernah menjadi wali kota dan gubernur ketimbang Pramono yang menjadi menteri, sekretaris kabinet, ya, sekretaris kabinet sih setingkat menteri, dan juga anggota DPR. Keempat, dukungan politik. Bagi Syahganda, dukungan Prabowo itu menentukan. Sehingga nanti ada jalan yang seiring antara pemerintah pusat dan daerah. Dan Prabowo dianggapnya pemimpin penuh harapan. Is it? Saya cuma ketawa kalau dia bilang Prabowo pemimpin penuh harapan. Tapi ya berdoa mudah-mudahan. Kemudian kelima, alasan korupsi. Ridwan Kamil tidak ada jejak korupsinya. Ya, sementara Pramono Anung bisa jadi jejak korupsinya lebih gede secara hierarkis karena dia jabatan setingkat menteri. Padahal saya katakan dalam penguasaan anggaran potensi korupsi Ridwan Kamil jauh lebih besar. Tapi whatever it is, itulah alasan untuk memilih Ridwan Kamil versi Syahganda Nainggolan. Ada 5 alasannya. Jadi saya tidak berpretensi memilih siapapun. Saya serahkan kepada sobat RH sekalian, ya. Saya punya preferensi sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini menarik ya. Terus terang saja saya belum atau tidak menjatuhkan pilihan antara baik RK maupun Pramono, ya, karena saya menganggap keduanya bermasalah, tetapi tidak ada salahnya saya memberitakan pro dan kontra, positif negatif di antara kedua belah pihak ini. Kalau Dharmakun saya kira sudahlah kita tidak bisa membahasnya karena dukungan terhadap pasangan ini sangat kecil sehingga diperkirakan akan sulit juga menang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mana yang lebih baik antara RK Suswono dan Pramono Rano? In general ya, saya mengatakan tergantung kriterianya apa. Kalau kriterianya melawan kekuasaan yang established, ya kita harus Pramono Rano. Kalau kriterianya soal kepedulian pada umat Islam, jangan-jangan RK Suswono akan lebih baik. Jadi bergantung lah ya. Tetapi one thing for sure ya, yang namanya pemimpin apalagi yang hidup dalam transaksi politik, setelah jadi lupa biasanya. Anda akan kecewa sendiri ya. Tetapi baiklah kita bacakan apa yang dituliskan oleh Syahganda Nainggolan. Saya sengaja membacakan
tulisan Syahganda Nainggolan ini. Dan saya kira ini sekaligus saya mengundang siapapun dari kubu Pramono Rano untuk membantahnya. Ya. Karena ini tulisan yang argumentatif karena dituliskan, bukan hanya sekedar diomongkan saja, ya. Judulnya adalah Ridwan Kamil dan Jakarta Gemilang. Sebelum saya membahas lebih lanjut, saya ingatkan akan polling yang pernah saya sampaikan sebelumnya, di mana polling itu lebih banyak menjagokan Pramono Rano kelihatannya, ya. Jadi setelah Anies resmi ke Prano FPI dalam kurung HRS ke R Kasus, mana yang Anda pilih? Cek sekali lagi. 69.000 yang voting, R Kasus 10%, Dharma Kun 6%, Prano 59%, Gercos Golput 25%, ya. Itu posisinya dengan pemilih 69.000, ya. Ditampilkan, ya. Oke, coba kita bacakan sobat era sekalian, ya, sekaligus manas-manasi teman yang sedang getol-getolnya membela kedua belah pihak. Ya. Ayo datang ke sini. Oke, ya. Ridwan Kamil dan Jakarta Gemilang, itu judulnya. Dr. Syahganda Nainggolan MT, alumni ITB. Dukungan Habib Rizik Syihab, sebenarnya Syihab, ya. Imam besar umat Islam Indonesia khususnya dengan jutaan pengikut di Jakarta kepada Ridwan Kamil dalam kurung RK khususnya diberikan melalui FPI Jakarta dan juga dukungan mantan Ketua Umum Muhammadiyah Profesor Dr. Din Samsudin yang juga mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia begitu menggemparkan secara politik. Sebab kedua tokoh ini adalah sosok yang mengalami getirnya perjuangan menghadapi rezim Jokowi selama ini. Lalu mengapa keduanya mendukung RK yang juga didukung Jokowi? Bukan seperti Anies Baswedan mendukung Pramono Anung? Pertanyaan seperti ini muncul dalam berbagai debat WA Group. Apakah kaum oposisi di Jakarta mendukung RK yang jelas-jelas didukung Jokowi ataukah Pramono Anung yang didukung Megawati Soekarno Putri? Saya belum bertanya langsung kepada kedua tokoh tersebut. Meskipun sesungguhnya kami sangat dekat. Belum berjumpa, Imam besar Habib Rizik melalui bin Talib memberikan saya salam hangat dari Mekah beberapa waktu lalu. Ketika foto mereka saya unggah ke IG, langsung di-delete IG. Sambil menunggu alasan analitis mengapa IBHRS dan Prof. Din Samsudin mendukung RK, kita bisa menganalisa baik buruknya kedua tokoh Cagup DKI Jakarta saat ini, yaitu RK versus Pram. Hal ini dibutuhkan untuk mengimbangi liarnya opini akibat adanya imbauan Anies Baswedan agar anak abah mendukung Pramono Anung. Sebab pengertian anak abah ini bisa mengklaim semua pendukung Anies di Pilpres jika tidak diluruskan. Anies tentu punya pertimbangan politik sendiri untuk mendukung Pramono Anung. Kita paham kegetiran yang menimpa Anies Baswedan akibat gagal menjadi calon gubernur DKI yang disingkirkan rezim Jokowi dan gagal masuk ke putaran kedua Pilpres yang diperkirakan sebagai akibat pemilu barbar. Mungkin sikap Anies ini untuk menunjukkan sikap berseberangan dengan penguasa tersebut. Namun sejarah perjuangan kebangsaan kita tidak selalu harus bertumpu pada keputusan perorangan. Untuk itulah sikap dua tokoh nasional Imam besar Habib Rizik Syihab dan Profesor Din Samsudin di atas menjadi pertimbangan lainnya untuk bersikap. Ada setidaknya 5 alasan penting bagi kita untuk menjatuhkan dukungan kepada RK ataupun Pramono Anung. Pertama, dosa politik. Dosa politik adalah kejahatan elit politik terhadap demokrasi dan HAM. Dari sisi ini selama ini RK tidak pernah menjadi tokoh nasional yang bertanggung jawab atas berbagai kebiadaban politik Orde Jokowi. RK saat ini hanyalah tokoh lokal Jawa Barat. Pada saat 10 tahun Jokowi berkuasa, berbagai indeks demokrasi turun. Pelanggaran HAM dan khususnya kekerasan terhadap lawan politik menjadi secara masif. Politik terjadi secara masif. Saya yang pernah dipenjara Orde Baru dan dipecat dari ITB merasakan kejahatan Orde Jokowi lebih buruk dari Orde Baru. Sehingga rezim Jokowi adalah rezim kejahatan. Dalam rezim kejahatan ini sebagai rezim tentunya yang bertanggung jawab adalah presiden dan orang-orang terdekatnya. Bukan Jokowi sendiri.
Merekalah yang merancang berbagai kebijakan yang memberangus demokrasi dan menindas HAM. Penangkapan IBHRS, ulama termasuk Profesor Din Samsudin hampir ditangkap tahun 2020. Penangkapan aktivis kami, penangkapan ratusan orang pendukung Prabowo 2014-2019 seperti Rahmawati Soekarno Putri, Maijen Purnawirawan Kiflan Zen, Laksamana Purnawirawan Sony, Maijen Purnawirawan Sunarko, aktivis senior Egy Sujana, Lius Sungkarisma, Hatta Taliwang, Eko Sancoyo, Ahmad Dhani, Alfian Tanjung, Buniyani dan lain-lain, Haris Azhar dan Fathia, persekusi kepada Rocky Gerung dan lain sebagainya, pemberhentian Gatot Nurmantio sebagai Panglima TNI dipercepat dan lain sebagainya, dan juga pembantaian Laskar FPI di tol KM 50 dan lain-lain adalah bukti kejahatan itu. Dalam struktur hierarki, elit yang memutuskan kejahatan seperti ini tentunya tidak melibatkan orang seperti Ridwan Kamil. Apakah Pramono Anung terlibat dalam kejahatan politik tersebut? Secara teoretis, ya, karena Pramono adalah tangan kanan Jokowi yang sehari-hari di istana negara. Selain itu, Pramono Anung juga merupakan tokoh partai yang agresif membantai lawan politiknya. Sebagai catatan penting, misalnya partai PDIP telah memperkusi Rocky Gerung pada kasus bajingan tolol. Pada saat itu ketika petinggi PDIP melaporkan Rocky ke polisi, tidak ada pihak lainnya yang menunjukkan kebencian pada Rocky atas kasus tersebut. Bahkan rumah Rocky diserang secara membabi buta. Ini membuktikan bahwa PDIP adalah benteng pertahanan utama Jokowi selama berkuasa. Ya, tetapi kalau persekusi terhadap Rocky itu yang paling bersalah ya Hasto sebenarnya. Tidak bisa dibilang Pramono ya. Keterlibatan Pramono yang juga sangat penting adalah diamnya ketika tokoh-tokoh demokrasi yang merupakan teman-teman aktivisnya di masa lalu ditangkap untuk kesalahan politik yang tidak jelas. Ketika saya di penjara 2020, bukannya Pramono Anung teman saya aktivis ketika mahasiswa yang memberikan perhatian, malah Profesor Sufmi Dasko Ahmad yang mengirim lawa Iwan Sumule dan kawan-kawan ke Bareskrim berusaha membebaskan. Karena pada waktu itu Gerindra kan dianggap sebagai oposisi. Walaupun Prabowo masuk kabinet, tapi struktur partai kan tidak begitu. Meskipun kadar keterlibatan Pramono kita tidak tahu dalam konteks arsitektur kekuasaan Jokowi yang melanggar HAM itu, namun secara relatif kita bisa meyakini bahwa RK tidak mempunyai noda dan darah dalam jiwa dan tangannya. Disitulah RK memiliki moralitas politik yang besar untuk membangun Jakarta, sebab urusan Jakarta dengan masyarakat majemuk dan ketegangan politik perlu dipimpin orang bermoral. Memang agak susah juga ya. Pramono dan PDIP terlibat dalam rezim Jokowi. Tapi sekarang Ridwan Kamil meminta restu Jokowi. Bahkan menemui Jokowi di Solo ya. Makanya saya tidak tertarik dengan kedua-duanya ya. Kedua-duanya punya cacat sejarah ya. Tetapi politikus, praktisi politik selalu ingin bertarung dan berpihak ya, untuk menunjukkan dukungannya. Oke. Alasan kedua, Keislaman Ridwan Kamil dan Pramono Anung secara personal mungkin bukan bahan kajian saya. Saya bukan insan agamis. Yang saya mau katakan di sini adalah keberpihakan. Keberpihakan RK terhadap Islam sudah bersifat turun-temurun. Bapaknya RK adalah murid pendiri Masjid Salman Dr. Insinyur Muhammad Imaduddin Abdurrahim. Selama memimpin di Jawa Barat, RK terkenal menggelontorkan dana yang sangat besar untuk pembangunan masjid dan alokasi anggaran pembinaan umat melalui ormas Islam. Jadi orientasi RK pastinya tidak akan bertentangan dengan spirit umat Islam Jakarta yang pernah tertekan di era Ahok dan Jokowi. Islam di Jakarta sudah menjadi agama dominan sejak era Batavia. Meskipun dahulu di era Batavia, Belanda berkuasa, masjid-masjid sudah tumbuh subur sebagai pusat komunikasi publik. Pengajian-pengajian agama disebarkan dan Belanda tidak membatasinya. Hanya di era Jokowi dan Ahoklah semangat anti-Islam terjadi di Jakarta. Misalnya membatasi takbir keliling, membatasi trotoar dipakai pengajian, mengatur suara masjid dan lain-lain. Jokowi dan Ahok ini adalah sentral dari ideologi PDIP yang memang memandang Islam sebagai kompetitor. Jika tidak disebut musuh, PDIP sebagai kelompok ultranasionalis memang melihat Islam sejak dulu kala sebagai ancaman. Jadi meskipun Pramono mengatakan dirinya Islam,
itu tentu secara personal. Secara politik dia berkembang dalam lingkungan PDIP yang relatif anti-Islam. Megawati bahkan mengolok-olok akhirat mungkin tidak ada. Hal itu disampaikannya ketika dia mengkritik ulama yang sering bicara hari akhirat. Begitu pula Megawati sang dedengkot PDIP pernah mengejek ibu-ibu pengajian yang sering melupakan urusan merawat anak. Kenapa ini terjadi? Megawati tidak melihat ajaran Islam sejalan dengan ideologinya. Karena ideologi Megawati adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Menurutnya Tuhan adalah hasil kebudayaan manusia. Hal ini dalam ilmu antropologi dan sosiologi disebut antroposena. Bahkan Megawati pernah berkeinginan merubah Pancasila dari 5 sila menjadi 3 sila lalu 1 sila. Di-up lagi ya yang pollingnya ya. Di-up lagi. Ya ini gotong royong. Ideologi Megawati ini tentunya sama dengan Pramono Anung. Pram adalah kader inti PDIP. Saya kira terlalu simplify. Ada simplifikasi di situ ya. Karena ada juga kader PDIP yang ya seperti Rohmin Dahuri yang sangat Islami ya. Sebaliknya Ridwan Kamil tumbuh dalam lingkungan non-PDIP dan sekarang di Golkar. Partai yang pernah mendukung RK tidak ada yang ideologis. Semuanya pragmatis. Namun mereka tidak menentang sila ketuhanan yang Maha Esa. RK yang Islami sesuai dengan lingkungan partai pendukungnya yang tidak mempersoalkan keislaman seseorang. Ya pragmatis tadi. Kalau pragmatis sih memang iya. Pragmatis tidak persoalkan apapun ya. Tapi pragmatis biasanya nggak kuat juga ideologi pemberantasan korupsinya biasanya ya. Dengan pertimbangan itu tentu kaum oposisi yang mayoritas muslim selama era Jokowi harusnya melihat sekutu politik ke depan adalah Ridwan Kamil. Bukan Pramono Anung maupun PDIP dan Megawati Soekarno Putri. Ketiga, kompetensi ya. Secara kompetensi antara RK dan Pramono mungkin sama baiknya. Keduanya mempunyai latar belakang teknokrasi. Namun RK lebih berpengalaman dalam memerintah dalam kewilayahan. Sebaliknya Pram hanya dalam organ administrasi negara dan legislasi. Memanage kota khususnya setelah status ibu kota hilang, pembangunan Jakarta sebaiknya dipimpin oleh seorang yang berpengalaman langsung sebagai gubernur. Itu akan membuat duplikasi dan replikasi keberhasilan di Jawa Barat. Bagi RK mudah dilakukan serta menghindari kegagalan yang pernah ada. Ditambah lagi pengalaman kegubernuran di Jawa Barat yang berbatasan dengan Jakarta membuat isu banjir kiriman, Greater Jakarta, mobilitas sosial pekerja dan lain-lain dapat segera dimanage RK. Kemampuan RK membangun kota tentu merupakan kompetensi mengapa kita harus memilih dia. Keempat, dukungan politik. Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan dukungannya kepada RK. Ini adalah modal penting bagi RK untuk mensinergikan pembangunan daerah dan pusat. Prabowo sendiri berbeda dengan Jokowi. Kaum oposisi pembenci Jokowi tentunya harus melihat Prabowo sebagai pemimpin penuh harapan. Is it? Setelah dia membuat kabinet berantakan ya. Beberapa catatan tentang Prabowo kita saksikan antara lain. Memberantas judi masih omon-omon. Memberi makan orang miskin baru rencana. Mengobrak-abrik koruptor berkedok petinggi hukum. Tidak semuanya kena ya. Meskipun terlalu cepat untuk menilainya. Untung dia tulis begitu ya. Jadi bisa dipastikan di bawah kepemimpinan Prabowo, RK tidak mungkin cawe-cawe menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Is it? Orang Prabowo saja mengambil staf Mayor Teddy seperti untuk kepentingan pribadi ya, bukan untuk kepentingan institusi ya. Bayangkan melanggar undang-undang, dijadikan eselon 2 tapi cita rasanya seperti menteri atau jabatan di bawah menteri ya. Kalau eselon 2 kalau mau diajak pergi ya harus dengan perintah dari eselon 1-nya atau menterinya. Ini tidak bisa bypass ya dan diperkenalkan sebagai Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia ya. Oke. Sementara itu berbagai pihak yang memikirkan kekuasaan Jokowi masih dominan haruslah sadar bahwa Jokowi tidak punya kekuasaan lagi. Is it? Loyalis Jokowi di pemerintahan menurut saya tinggallah 2 orang, yaitu Budi Ari, Ketua Projo dan Pratikno. Is it? Selebihnya secara pasti sudah pindah haluan. Sebab dalam sistem presidensial, tukang kayu seperti Jokowi aja bisa berkuasa total, apalagi Jenderal Prabowo. Nah itulah masalahnya, kenapa Jenderal Prabowo tidak berkuasa total? Adanya kesan bayangan Jokowi pada RK hanyalah fata morgana.
Itu pun faktanya survei di Jakarta tidak menunjukkan adanya Jokowi efek saat ini. Tapi kenapa harus datang ke Solo? Itu masalahnya ya. The question is kenapa harus menyambanginya ke Solo. Jadi kaum oposisi harus melihat bahwa RK akan berkarya nantinya dalam leadershipnya sendiri. Kelima, korupsi. RK sudah pasti sampai saat ini tidak pernah korupsi. Apakah Pramono pernah terlibat korupsi? Tentunya juga belum ada jejak pasti. Namun dalam hirarki kekuasaan korup era Jokowi, di mana indeks persepsi korupsi sangat rendah 34, kemungkinan besar pejabat kita memiliki peluang korupsi berdasarkan hirarki kekuasaan itu. Secara peluang RK tentunya lebih kecil. How come? Gimana kok hirarki? Dia hirarkinya kecil karena cuma gubernur, tapi dia kontrol anggaran yang besar, bro. Ya, anggaran yang dikontrol sekretaris kabinet tidak sebesar anggaran yang dikontrol oleh seorang gubernur pastinya, ya, karena sekretaris kabinet hampir tidak banyak anggarannya dibandingkan seorang gubernur dan menteri-menteri yang punya portofolio ya sampai ke daerah. Oke, sampai saat ini belum ada pengakuan di persidangan bahwa RK terlibat korupsi. Sebaliknya dalam kasus EKTP tersangka Setia Novanto dahulu mengaku bahwa Pramono mendapatkan bagian korupsi EKTP. Selain itu penggunaan kekuasaan untuk kepentingan bisnis biasanya dilakukan oleh peng-peng. Istilah Rizal Ramli merujuk penguasa sekaligus pengusaha. Dalam posisi ini RK tidak punya bisnis karena dia bukan bisnisman. Sebaliknya Pramono Anung terkenal sebagai pebisnis besar di sektor pertambangan. Jadi bisa dipastikan jika mengikuti prinsip kecilnya potensi korup seorang penguasa, maka Ridwan Kamil lebih jelas harus dipilih. Dari kelima penjelasan di atas, kemungkinan besar Habib Rizik Syihab dan Profesor Din Syamsuddin mempunyai perspektif yang sama dalam menganalisis. Artinya, pilihan imam besar Habib Rizik Syihab dan Profesor Din mendukung RK dapat diprediksi alasannya. Sekarang, tinggal kepada kaum oposisi yang masih genit berdiskusi, mulailah berpikir rasional dan penuh akal sehat. Apakah kalian tidak segera turun mendukung Ridwan Kamil? Wah, ini memaksa ini. Sayangnya saya sudah pindah dari Tebet ke Depok, sehingga saya tidak bisa memilih RK di Jakarta. Tapi sebagai oposan 10 tahun era Jokowi, saya tahu moralitas Ridwan Kamil lebih sesuai untuk jadi alasan mendukung dia. Walaupun ada Mulyono di sana ya. Meski saya terserang penyakit 2 bulan terakhir ini, saya belum gila. Ridwan Kamil harus dimenangkan agar Jakarta gemilang. Ini sama seperti Puspa Indah Taman Hati ya. Oh Marlina. agar cahaya rembulan bersinar gemilang. Ya, saudara sekalian, itu tulisan Syahganda Nainggolan. Saya sengaja memanas-manasi Ges Khalifa ya. Siapa lagi pendukung Pramono Rano agar dia mau membantah 5 alasan mengapa harus Ridwan Kamil. Itu yang disampaikan oleh Syahganda Nainggolan. Sekali lagi, 5 alasan itu: 1, dosa politik ya. Bagi Syahganda, Ridwan Kamil tidak ada dosa politiknya karena cuma lokal. Tapi Pramono bisa jadi ada dosa politiknya karena terlibat mendukung rezim Jokowi yang sekarang ini mendukung Ridwan Kamil. Gimana nih, pentolannya ada di sana tapi yang anak buahnya yang dipermasalahkan. Oke, enggak apa-apa ya. Kemudian 1, dosa politik. Yang kedua ya, alasan kedua soal keislaman. RK dianggap lebih pro-Islam ketimbang Pramono yang di-endorse oleh PDIP yang jelas-jelas dianggap melihat Islam sebagai kompetitor bahkan musuh ya. Tuh. Kemudian alasan yang ketiga, kompetensi. Ridwan Kamil dianggap lebih cocok kompetensinya karena pernah menjadi wali kota dan gubernur ketimbang Pramono yang menjadi menteri, sekretaris kabinet ya, sekretaris kabinet sih setingkat menteri dan juga anggota DPR. Keempat, dukungan politik. Bagi Syahganda, dukungan Prabowo itu menentukan.
Sehingga nanti ada jalan yang seiring antara pemerintah pusat dan daerah. Dan Prabowo dianggapnya pemimpin penuh harapan. Is it? Saya cuma ketawa kalau dia bilang Prabowo pemimpin penuh harapan. Tapi ya berdoa mudah-mudahan. Kemudian kelima, alasan korupsi. Ridwan Kamil tidak ada jejak korupsinya. Ya, sementara Pramono Anung bisa jadi jejak korupsinya lebih gede secara hierarkis karena dia jabatan setingkat menteri. Padahal saya katakan dalam penguasaan anggaran potensi korupsi Ridwan Kamil jauh lebih besar. Tapi whatever it is, itulah alasan untuk memilih Ridwan Kamil versi Syahganda Nainggolan. Ada 5 alasannya. Jadi saya tidak berpretensi memilih siapapun. Saya serahkan kepada sobat RH sekalian ya. Saya punya preferensi sendiri, tetapi preferensi itu memang bukan soal Islam dan tidak Islam. Preferensi saya adalah siapa yang lebih committed terhadap demokrasi nowadays. Hari ini. Kalau kemarin-kemarin waduh susah, manusia punya masalah semua ya. Ya tapi ya gimana lagi. Saya nggak bisa juga kemudian menghindari ya bahwa masa lalu background partai itu penting ya. PDIP sudah menunjukkan menjadi tulang punggung Mulyono dan kemudian kekuasaan berlangsung secara otoriter. Hari ini saja setelah pisah jalan karena Jokowi mendukung Prabowo, mereka kemudian baru bersikap kritis. Tapi saya selalu menyukai orang-orang bersikap kritis kepada pemerintahan dengan motif apapun. Karena aliansi itu hari ini, kebaikan itu ya kita lihat saja hari ini. Apapun motifnya. Jadi kalau Hasto kritis, ya saya senang-senang saja. Ya kan? Saya senang-senang saja kalau Hasto kritis ya. Kenapa? Ya kita butuh orang kritis. Coba bayangkan kalau tidak ada lagi orang kritis ya. Semuanya memuji-muji Prabowo, berat kita nantinya. Begitu sobat RS sekalian ya. Saya tidak ada saya tidak benci Prabowo, tapi tidak juga mengaguminya. Saya hanya ingin melihatnya sebagai sosok yang objektif. Ya, mana achievement dia, prestasi dia, dan mana yang ya sekedar omon-omon ya. Nanti akan kita nilai tentu secara objektif. Oke, coba kita baca ya. Coblos semua Bang RH. Sangat objektif Bang RH atas analisa Bung Syahganda, mantap. Kucing dapur, abang gak ada influence. Tapi RK Suswono bukan penduduk DKI. Itu juga penting. Kemudian RK itu bagian utama dari kuliner Solo, Samsul, Karbit. Apa ya? Nyimak, berlebihan juga surat itu banyak kesimpulan sendiri. Partai berkhianat kasih efek jera dengan tidak memilihnya. Seperti kata bocor Alus Tempo, pilih yang tidak di-endorse Mulyono. Bocor dikit-dikit enggak apa-apa. Undang Anies dong supaya kita tahu alasan Anies mengapa pilih 03. Menghina wanita, dijamin apa lagi. RK, sprindik RK pengadaan mesin parkir. Kemudian apa lagi ya. Misi Parno sama dengan Pak Anies. Ikut Abah Anies boleh, ikut Habib Syah, ikut Dharma silahkan. Orang kalau sudah terjun ke politik praktis cenderung lidahnya lebih beracun. Sangat sedikit yang jujur dan ikhlas membela kebenaran. Pokoknya kalau beli bakso ternyata nggak enak, jangan dibeli lagi. Ya itu harus. Ini soal gini, kalau soal Pramono Rano dan ini memang agak bingung kita terus terang aja. Ya kan? HRS ada mana ya, bagi-bagi janda parah. Oke, siapapun yang didukung Jokowi tidak akan saya pilih sekalipun yang didukung Pak Anies. IBHRS diancam sprindik, takut ditom lendongkan, makanya pilih RK. Mana ada sprindiknya? Ini ngawur ini. Sprindik itu hanya bisa ya dikenakan pada orang pernah yang menjadi pejabat. Seperti bocor Alus Tempo, pilih yang tidak di-endorse Mulyono. Gercos mending gercos. Hebat Mulyono telah membuat sekelas Syahganda, HRS, RH dan lain-lain bingung dan bimbang yang akhirnya buat analisa ini dan itu.
Tapi Mulyono sekali cawe dia nonton sambil tersenyum dan tertawa hahaha. Enggak juga, yang Sontoloyo itu sebenarnya politik kita. Ya. Enggak bingung sebenarnya kita. Kalau Anies saja kemarin yang menjadi calon sudah selesai. Ya. Ini kan masalahnya bukan Anies. Makanya kita bingung. Ya. Begitu sobat era sekalian. Tapi Anies dukung Pramono Rano. Kenapa Anda tidak mendukung juga? Ya karena saya berhitung dari sisi value, nilai, moral ya. Nanti biarlah kemudian bagaimana itu menggerakkan. Refli Harun, kabarnya Syahganda, Jumhur, Anton dan kawan-kawan yang dikriminalisasi Mulyono minta direhabilitasi ke Wowo. Dia juga sudah minta ke Dasko. Lalu kelanjutannya gimana? Apakah Dasko dan Wowo hanya omon-omon? I don't know exactly ya. Jangan-jangan omon-omon juga ya. Tetapi susahnya adalah Anda tetap harus hidup. Coblos semua biar adil. Toh siapa yang menang masih nasib rakyat tidak akan berubah. Nah ini skeptisisme ya. Ya sahabat dan sekalian, itu saja yang saya share. Sekali lagi, kalau Ges Khalifa mendengarkan podcast ini atau siapapun, silahkan bantah 5 alasan mengapa harus Ridwan Kamil ini. Saya tidak ingin menggiring, tapi saya hanya ingin memberikan perspektif ya. Mudah-mudahan ya ini berguna bagi kita dalam menentukan pilihan apakah 1 atau 3. Kalau 2 untuk sementara parkir dulu lah ya, karena voting behavior mengatakan kalau milih itu ya milihlah yang kira-kira bakal menang, bukan yang tidak ada peluang menangnya. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cie.